Atau Selamat siang bagi yang beragama bukan Muslim. Selamat berjumpa kembali. Ini sengaja Bapak kamera dinonaktifkan karena supaya tidak terlalu berat di laptop Bapak. Ya, kita masuk ke eskul coding ya, pertemuan selanjutnya. Kemarin membahas tentang ini sudah terlihat belum? Di layar sudah terlihat? Oke, kemarin kita sudah membahas tentang sensing ya. Sensing dari mulai sini sampai mungkin yang belum kita coba pada bagian ini bisa nanti ketika kalian username misalnya masukkan password dan username-nya bisa menggunakan ini. Nanti kita cobalah kalau sudah membuat sesuatu yang yang lebih terencana gitu. Kalau ini sudah semua ya kita bahas. Kemarin terakhir kita mencoba membuat semacam satu adegan gaming ya, biasanya itu lakon lawan musuh begitu. Itu hanya masih simple ya, itu bisa kalian kembangkan, dikreatifkan gitu, dikasih sound, dikasih suara, itu tinggal kekreatifan kalian. Kalau di coding itu tidak perlu takut salah ya, salah mau tinggal dihapus saja, itu tinggal dibalik di del gitu ya kan. Coding itu kan sebenarnya program gitu, nah itu bisa nanti diperbaiki, biasanya nanti lewat namanya file patch ya. Patch itu patching, biasanya ada file tambalan gitu ya, atau kalau di Android namanya di update biasanya untuk menambal bugs-bugsnya itu. Karena ketika suatu aplikasi atau software launching itu melalui beberapa tahap ya, jangan ditanya lagi lah gajinya berapa itu ya. Mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam bisa, kalau projectnya harus sesuai target penyelesaiannya itu. Nah, si yang perempuan itu namanya siapa? Lupa Bapak. Itu bagian self otonom ya. Jadi pilot itu. Bayangkan itu bahasanya pakai bahasa apa? Kalau biasa Bapak kenal tuh bisa pakai bahasa Python atau bahasa C itu biasanya. Python, C, Perl biasanya. Itu bahasa-bahasa tingkat tinggi semua. Nah, sedangkan kalau kalian belajar Scratch sebenarnya tuh kalau tidak salah ini pakainya bahasa C dia. Ya, bahasa C. Jadi nanti kalau kalian belajar bahasa programming itu banyak. Ada bahasa C, Python, nanti yang web itu PHP, ada HTML ya gitu. Untuk database-nya misalnya kamu ke database ya nanti pakainya belajar subprogramming PHP itu. Nah, kalau C itu seperti ini kelihatannya dibangun dari bahasa C, tapi ini divisualkan dengan blok-blok seperti ini. Kalau kamu ini kulitnya, kalau kita belah kulitnya, dalamnya pasti ada bahasa C. Gitu. Semacam seperti ini, bahasa C itu seperti ini Bapak tunjukkan. Bentar ya, ini prolog aja. Mana ya? Saya. Dulu Bapak punya di mana? Di mana? Oh, lali ya nak. Oh, lali ya aku. Duh, lali. Bahasanya bentar.
Di mana kamu berada? Coba. Sini ada nggak? Nantilah saya gampang Pak tunjukkan. Ya, ini kalau kalian mau mendalami otonom ya robotik, kalian bisa menggunakan nanti microcontroller yang namanya Arduino. Maksudnya seperti mana ya? Ini gampang lah, ini kita jadi kalau kalian nanti belajar di setelah ini tidak bahasa blok-blok seperti itu, kalian akan mendapatkan full tulisan, bahasanya full tulisan ya. Karena kalian masih tahap anak-anak maka pembelajarannya lebih menarik, kayak puzzle seperti itu kan. Tapi nanti kalau sudah dewasa kalian belajar programming itu tidak menggunakan visual seperti itu. Kita menggunakannya seperti ini. Nah, ini bahasa Arduino tapi basisnya bahasa C. Ya, kalian bisa lihat, kita bisa lihat contoh-contoh sketnya. Misalnya sket itulah ya. Ada banyak. Nah, ini contohnya contoh bahasa C seperti ini. Ini inframerah ini menerima tahu remote TV. Nah, itu bisa dikode. Ini kodenya seperti ini remote TV. Bisa sederhananya. Begitu ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar yang namanya block sensing. Ada pertanyaan mengenai sensing? Ada yang bertanya? Tidak. Kita coba Pak. Untuk masuk ke blok operator ya. Nah, ini blok operator. Apa sih blok operator itu? Nah, kita baca. Biasanya pakainya. Nah, ini yang pintar bahasa Inggris siapa? Lupna, tolong diartikan ini ya. Apa artinya Lup ya ini? Nah, operator blocks. Block in the operator category to just what their name is. Perform operator. Mungkin kalian bisa memahaminya ya. Jadi gini, block operator itu digunakan untuk biasanya sometimes ya kan the operation are mathematic, untuk perhitungan matematik ya. Ketika kamu memakai block operator misalnya untuk misalnya ada bilangan 2 tambah 2 gitu, kamu harus memakai block operator. Block operator yang mana? Yang misalnya mau pakai yang ini. Nanti nggak perlu khawatir hasilnya gimana, mereka otomatis akan menghitung. Nanti tinggal kita kasih kode supaya perhitungannya itu bisa ditunjukkan. Gitu. Jadi dia menghitung perhitungan matematik, lalu melaporkan hasilnya, report, and then the block report the resulting value. Kemudian block operator itu melaporkan hasil resulting value-nya, hasilnya gitu. Nilai hasilnya berapa? Misalnya 2 tambah 2, kamu nggak perlu sama dengan, dia sudah ngitung. Nanti tinggal kita memberi kode supaya hasilnya ini bisa ditampilkan. Nah, makanya kita sometimes the operator matematik, biasanya untuk matematik, dan block akan menghitungnya secara otomatis gitu ya. Other block are boolean. Nah, ini boolean itu kategori data yang bernilai benar dan salah. Memakainya blok yang di sini. Nah, ini and ini logika ya. Ini namanya konjungsi, ini disjungsi, ini negasi. Ini logika matematik ya. Nanti hasilnya true or false, benar atau salah. Kamu bisa nanti melihatnya ya. Biasanya untuk menguji kondisi boolean ini ya.
apakah sesuai, benar atau salah gitu. Dan operator blok ini dapat ditempelkan di blok yang lain, yang sebab yang punya lingkaran-lingkaran seperti ini bisa ditempelkan, ya bisa masuk nih blok operator ini, misalnya kita masukkan, ya, nah operatornya kita masukkan, dia mau masuk ke sini. Nah seperti itu, ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau begini dia nggak akan punya arti. Ya, ini ya, dia harus kadang harus nempel dengan blok yang lain gitu. Ini contohnya begini. Semua blok yang punya lingkaran seperti ini bisa diisi. Misalnya kamu mau gini, ini asal aja ya. Kamu ada contoh misalnya pick random gitu, masuklah tuh, masuk. Paham sekarang gimana kamu menempatkan ini? Karena dia harus nempel di blok lain yang punya lubang-lubang seperti ini. Ini kan nggak punya lubang ya. Nah, ini bisa punya lubang ini. Son bisa, lux bisa Pak? Bisa lux. Say, operator, misalnya dibagi masuk ke sini, bisa tuh. Ya kan? Paham penggunaan blok ini? Artinya apa? Dia harus nempel dengan yang lain. Biasanya sebagai input gini ya. Misalnya kamu mau join Apple, masukkan, masuk. Nah nanti ini apa awalan saja, nanti kan kita bahas satu-satu gunanya untuk apa. Oke, kita lihat nextnya ini apa, halaman nextnya. Nah ini contoh tadi bloknya ya, sudah kalian bisa amati di ini guna-gunanya nanti. Boolean itu seperti ini, saya beri contoh. Boolean itu ini kategori data yang bernilai benar dan salah. Mana ya? Oh, di satunya, sorry. Banyak. Ya pelan-pelan, harus pelan-pelan. Nah, logika matematiknya silakan kalian cari tahu. Menghubung n itu atau dan itu namanya konjungsi. Kalau or itu disjungsi, kalau not seperti ini negasi. Oh, jadi kita belajar matematik. Ya iya, programming itu erat hubungannya dengan matematik, erat sekali. Jadi kalian beruntung sebenarnya ketika kamu belajar programming itu sudah belajar matematik tapi yang lebih real gitu. Kalau matematik di pelajaran kan abstrak semua, angka semua kan, ya 1+1. Nah inilah penerapan dari ilmu matematik ke programming komputer. Dasarnya memang di matematik semuanya. Nah, seperti ini nanti ada ABS, ini untuk operasi matematik ya, tan, kosin, ini trigonometri, log, eksponen, ya ini 10 pangkat gitu. Nah nanti apa Pak? Boleh kalau mau kita coba itu ya. Ada mod itu apa Pak? Mod itu sisa modulo, melaporkan sisa dari operasi pembagian. Nantilah ya, sabar, makanya Bapak katakan kalau sudah masuk ke sensing dan yang ini sudah mulai tingkat nanti bikin variabel itu sudah mulai advance, awal-awal advance gitu. Artinya sebenarnya kamu sudah masuk tahap advance ini. Dasarnya itu di sini ya. Nah, event mulai kontrol kita menggunakan if then ya. Nah, lalu di sini. Oke, kita coba ya langsung. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, kita akan coba 4 operator, yaitu operator perhitungan matematik plus kurang bintang ini ya, perkalian bintang itu, lalu garis miring pembagian. Sudah dibuka programnya? Sudah. Halo? Pak. Kita akan mencobanya membuat penjumlahan lalu menampilkan hasilnya. Penjumlahan
lalu pengurangan, lalu perkalian, pembagian. Tapi belum ada input dari user ya, belum ada. Karena itu nanti butuh, kalau ada input dari user kita butuh namanya variabel. Sedangkan kamu belum belajar variabelnya, maka belum, nanti kejauhan ya. Misalnya ada kotak, kita bikin kotak 2, lalu manusianya atau usernya disuruh ngisi angka kayak kalkulator itu loh ya, 2 tambah 2. Nah, itu kan butuh variabel. Padahal kamu belum belajar variabel, nanti belum saatnya. Kita akan coba, silakan dibuka screen-nya. Kita akan membuat suatu angka yang dijumlahkan lalu menampilkan hasilnya. Bagaimana caranya? Kita coba. Halo? Halo? Ya, Oke. halo. Ya, Pak. Nama biasalah ya, pakai yang namanya event. Event kan untuk kapan script kita running gitu kan. Nah, kita sementara pakai eventnya bendera hijau. Nah, langsung aja bendera hijau. Ya, itu kapan script, kondisi bagaimana script kita jalan gitu. Mau di apa sih? Ya mau di kondisi yang bagaimana? Antara event dan kontrol kamu tahu ya bedanya ya. Event tuh kapan dimulai, kalau kontrol untuk pengendaliannya gitu. Ada suatu kondisi yang harus kita kendalikan dan ini nggak boleh terjadi kalau situasinya begini ya. Maka kamu harus pakai kontrol. Kontrolnya apa? If then, syarat ya. Kondisi ini terjadi kalau kasusnya seperti ini. Nah, misalnya kalau si pemain ngeklik atau neken tombol spasi, nah itu pakainya if then nanti. Ya. Oke, kita langsung. Bagaimana menggunakannya? Kita pakai tariklah C, masukkan ke sini. Udah? Lalu ketiklah 2 ditambah 2, atau mau pakai kata-kata boleh. 2 ditambah 2 sama dengan, nah, nanti kita coba running ya. Ini si script ini, si sprite ya, sorry, ngomong begitu kan. Coba 2 tambah 2 sama dengan, nah ingat kita belum bermain user input ya, input angka gitu, karena kita butuh variabel sekali lagi. Belum saatnya. Kita baru menampilkan spread ini ngitung, ceritanya belajar ngitung. Pak, lalu tarik lagi apanya, kan 2 ditambah 2, mungkin kamu bisa dilamain dikit 4 detik ya, supaya ini 2 ditambah 2 sama dengan, dia lagi ngomong, lagi belajar berhitung. Nah, bagaimana supaya ada hasilnya? Spread ini, spread kan nggak mungkin mikir, ya kan? Kita harus coding supaya dia bisa berpikir dan bisa menjumlahkan 2 tambah 2. Bagaimana? Nah, kita gunakan operator. Tapi untuk menampilkannya kita tarik lagi sini C, terus masukkan operator yang plus ya, masukkan ke sini. Nanti dia jadi pinter, setelah ada coding ini dia jadi pinter. Nah, kita ketik angka yang sesuai 2 tambah 2, 2 tambah 2, sorry. Nah, coba sekarang dijalankan. Oh, pinter kan? Ya kan? Kalau nggak ada ini dia jadi kurang pinter matematik. Paham sekarang gunanya operator? Paham, Pak. Kalau begini paham, saja. Pak. Nah,
Dia nggak tahu wong benda mati kan, benda mati harus kita perintah. Nah, kita tambahin supaya dia jadi pintar, dia tambahin ini. Untuk menampilkan hasilnya 2 tambah 2, kita gunakan C, terus blok operator itu ditambah 2, ya. Nanti dia otomatis ngitung, nanti yang katakan. Kamu nggak perlu ambil pusing gimana dia ngitungnya. Dia akan merepot hasil perhitungannya, menampilkan. Nah, supaya tampil, kalau begini saja, misalnya kamu begini saja, sorry, ini ya nggak akan bisa, ya. Karena sekali lagi operator harus nempel kemana? Nempel ke blok-blok lainnya. Kalau begini saja ya mau tempelin kemana? Mau ke sini, ya jadi salah. Coba aja. Wong ini kan per second, ya kan? Nggak mungkin. Jadinya nggak ngitung. Coba aja mau tempelin ke sini. Jadi tidak sembarangan menempelkan, ya. Gitu. Tuh nggak ada apa-apanya, ya kan? Ya 2 tambah 2 yang 4 second tadi. Nah sama aja. Nah ya. Nah ketika beri kode untuk menampilkan hasilnya, ya dia harus berkata dikasih operator plus ini, nanti dia muncul hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, Pak, jadi pinter kan? Paham? Nah, sekarang kita coba yang pengurangan. Dia akan berkata lagi, ya, C, mencoba untuk mengurangi suatu angka si kucing ini, misalnya 10 karena dia berkata ya harus pakai kata-kata, ya, jangan pakai operator lambang matematik. 10 dikurangi 7 sama dengan, nah, mungkin bisa ditambahin ping dulu, bisa seperti itu. Nah, ini belum sulit sih, jangan tambahin ping. Lalu dia tambahin supaya menampilkan hasilnya. C, masukkan operator yang minus, masukkan ke sini, ya, ketik 10, ketikan angka yang ditanyakan. Kamu nggak perlu ngitung hasilnya kan, wong ini sudah canggih. Nah, 56 79. Berapa hasilnya sih 56 tambah 79? 135 bukan Pak? 130. 135 Pak. 135. Kalau boleh saya gini 135 boleh nggak? Ya boleh, tapi kan kamu ngitung nanti. Nggak usah ngitung, masukkan aja soalnya, masukkan ke sini. Boleh kamu masukkan jawaban ke sini, nanti benar juga. Tapi kan kamu harus ngitung. Nah, ribet kan? Oh, kita nggak mau ribet, kita masukkan aja. Kalau juga malas ngitung, tidak. Nah, masukkan angkanya. If answer 56 tambah 57, nanti dia sendiri yang kayak operator ini yang akan ngitung. Dia akan melaporkan hasilnya. Nah, apakah answer jawaban user sama dengan ini? Kalau sama dengan ini, maka dia akan apa gitu. Nah, misalnya kucing akan berkata, ya, karena jawabannya benar, hebat. Kamu jenius. Nah, seperti itu bisa. Seperti itu. Udah, kita coba ya. Kamu ketikkan hasilnya. Kalau salah belum nih ya. Kalau salah belum. Nah, kamu ketikkan 135. Kalau kamu masukkan buka angka 135, belum terjadi apa-apa karena belum di coding di sini kan. Kalau jawabannya bukan 135, kita ketikkan 135.
Oh, canggih ya. Nah, coba dijalankan lagi, tapi kamu jangan memasukkan angka 135, misalnya 20 lah, asal aja angkanya. Nah, 20. Nggak terjadi apa-apa karena di sini belum di coding. Oke? Paham? Nah, bagaimana kita mengoding kalau jawabannya salah? Sebenarnya bisa pakai if dan else, juga pakai if dan 2 kali seperti itu, bisa. Nah, kita kalau mau jawaban salah berarti tambah kontrol lagi. Sebenarnya kita bisa pakai if dan else. Yang enak sih pakai if dan else tadi. Cuma sudah terlanjur if dan ya nggak apa-apa. Tambahin satu lagi aja. Nah, if dan. Lalu kita butuh masukkan operator ya. Seperti ini, not. Karena jawabannya bukan ini ya. Pakai not apa ya? Oke, pakai not. Boleh masukkan seperti ini. Lalu masukkan sini lagi ini. Artinya jika jawab answer bukan, nah, ini answer masukkan di sini ya. Oke, kita masukkan operatornya, operator plus soalnya ini. Bisa enggak ya? Coba ya. Nah, kita ketikkan 56 9. Maka dan kucing akan berkata jawabannya salah. Kira-kira mau ngomong apa? Jangan ngomong go gitu. Waduh, kamu ngomong gitu. Wah, mohon maaf nih, kupluk. Ya, janganlah, kurang sopan ya. Kalau jawaban kamu salah. Gotit. Aduh, ya, jawaban kamu salah. Masa kamu ketik go kayak gitu. Ya, jangan ya. Nah, coba lagi gitu. Coba lagi ya. Nah, kamu ketik, wah, tidak sopan. Nah, coba aja dijalankan ya. Kita jalankan apakah akan terjadi. Kita isi jawabannya salah. Testingnya jawabannya salah. 4 detik itu lama ya ternyata. Nah, coba lagi ya. Nah, ini pakai if not. Nah, paham maksud di sini? Jika jawabannya answernya bukan 135, ini not ini mengatakan di sini kan answer harus sama 135, tapi terus dinegasikan, dinotkan. Nah, jika jawabannya bukan 35, maka akan terjadi seperti ini. Ini pakai not. Kamu bisa menggunakan if dan else. Kalau if dan else lebih simple. Oh, Pak Nugraha kok senangnya yang rumit-rumit, ya, lupa tadi, padahal enak pakai if dan else. Makanya saya tanya, Pak. Ya boleh kamu If dan doang pakai gitu. Iya, kamu nggak tanya. Kalau kan Bapak lupa gitu. Barang tak lihat, tuh iya, ini kan 2 kondisi. Kalau benar bagaimana, kalau salah bagaimana, ya kan? Bukan hanya 1 kondisi. Tapi karena sudah terlanjur tadi sudah membuat seperti ini, ya udah pakai cabang lagi, pakai if lagi, tapi dinegasikan. Negasi itu lawannya dilawankan dan ini kalau ini cocok, nah ini kita negasikan pakai not. Nah, akhirnya kamu belajar operator yang lain kan? Operator sama dengan sama not itu. Udah belajar logika. Negasi itu logika. Nah, dinegaskan, nah bisa. Tapi ketika kamu jawab salah, program berhenti. Gimana supaya nggak berhenti coba? Nih, kita jalankan ya. Kan kita jalankan nih, ya kalau benar sih berhenti oke, ya kan? Nah kalau salah kan harusnya suruh coba lagi, harusnya muncul ini lagi dong, tampilan ini lagi,
ya kan? Misalnya ketik 29, jawaban kamu salah, coba lagi ya. Nah, coba lagi harusnya kan muncul inputan lagi harusnya, ya enggak? Supaya kamu jawab lagi. Biasanya gitu enggak? Kalau kamu ngisi password salah kan passwordnya muncul lagi untuk diketik lagi kan? Nah, gimana supaya itu muncul kembali inputannya ini? Ayo. Pakai apa? Ayo pakai. Ini harus dikendalikan. Kalau kendalikan berarti pakai control. Ada yang bisa membantu? Tadi sudah bisa dijawab answer. Kita harus menggunakan kontrol apa? Ayo pakai. Repeat until bukan Pak? Betul. Repeat until masukkan ke sini. Until apa? Until apa? Ayo. Program ini akan diulangi until lah. Kamu menempatkan untilnya gimana? Ayo, jangan ikuti Bapak ya, jangan sampai salah ya. Dimulai dari sini. Nah, masukkan ke sini. Awas jangan sampai salah masukkan. Nah. Ini di looping terus. Ini blok ini akan di looping dari X sampai say ini akan di looping terus sampai apa? Dia berhenti ketika answer sama dengan 56 tambah 79. Betul. Itu answer sama dengan hasil dari 56 ditambah 79. Nah, kalau sudah benar ya berhenti. Nah, itulah. Tapi kalau salah, dia akan nanyain terus. Ayo bantu aku jawab. Ini akan muncul terus. Repeat ini akan muncul terus. Nah, kalau muncul terus nanti akan diperiksa sama si kucing. Benar nggak jawabannya? Kalau benar nanti berhenti loopingnya. Tapi kalau salah, ini muncul nanti nyoba lagi di sini. Berarti kita masukkan operator lagi ya. Keluar. Hebat, kamu jenius. Gitu. Saya sudah stop. Gitu. Isi, enter, diklik. Nah, kita gedein supaya tampil. Nah, cobalah. Jawaban kamu salah. Coba lagi ya. Nah, sekarang kita isi yang benar. 135 ya. Hebat, kamu jenius. Stop sudah. Program sudah berhenti. Nah, tuh. Berhenti kan? Nah, dia tidak running lagi. Nah, paham penggunaannya? Ada nggak ini yang jawaban kamu salah? Go gitu ada nggak? Ayo jangan iseng-iseng nih ya. Ada Pak. Toksik Pak. Jangan gitulah ya. Jawaban kamu salah, goblok gitu kan. Aduh. Atau jaka sembung bawa golok. Jawaban kamu salah, godit kan. Ya, jangan dijelek-jelekin. Ini kan baik, jadi kata-katanya juga harus baik. Dan nanti kalau kamu bikin programmer, bikin software apa bikin game itu jangan keluar kata-kata yang tidak baik gitu. Ya. Itu namanya etika di programming gitu. Sudah? Nah, ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak Pak. Semakin ke sini disimpan dulu. Nanti sayang ini kalau hilang. Semakin sini semakin rumit tapi mengasihkan sebenarnya. Kita simpan dengan nama apa sih ini? Apa namanya ini ya? Kuis. Kuis matematika Pak. Game matematika gitu. Oh ya boleh game matematika. Math Boleh. quiz mungkin Pak. Game math. Nah, nanti silakan kalian coba soal-soal yang lain untuk pengurangan, perkalian. Nah, dibikin bawahnya. Nah,
Nah, ini sudah masuk. Nah, langsung kelihatan nanti bahwa running. Oh, ini bagus jadi. Nah, itulah karena kalau apa, nah ini sudah masuk, ini kita lihat dashboardnya. Nah, ini scratch online nih. Nah, ini lagi online nih. Nah, ini online nih, scratch-nya online. Itu. Cuma kan Bapak belum sosialisasi ke kalian, ya takutlah nanti cara gunainnya gimana, kan harus pelan-pelan. Nah, ini class nanti Bapak bisa menambahkan create class ya, ini di create. Nah, nanti misalnya school coding. Kenapa Pak pakai caps lock? Warnanya ya terserah. Suka aja. Nah, kelas sudah terbentuk, nanti tinggal nambahin anggotanya. Nah, kalau ada tugas, kamu bisa mengerjakan, tapi harus online. Itulah yang Bapak nanti ya. Your class has been created. Nah, your class add unit, mungkin nih kodenya. Kamu bisa masukkan kodenya kali, masuk satu-satu ya. Itu. Seperti itu ya. Tapi nanti tunggu dari Bapak. Di sini juga ada materi-materinya, malah enak, kamu bisa belajar bikin apa gitu. Cuma harus online. Biasalah Google tuh mintanya online terus gitu. Memang produk online ya gitu. Tuh. Ini bisa nambahin student, people, kita tambahkan as student. Online kok Pak. Iya, gitu.